Sidang hari ini catatan kita, Pak. Jadi sidang hari ini jaksa KPK menghadirkan saksi yang jumlah kurang lebih 5 orang. Ada dari pihak KPU, GM Telmerkur, kemudian ada salah satu kasubag Biro Ortala Pemprov, Kepala Badan Penghubung dengan Kepala RSJKO. Pertama, kami menanggapi perihal jaksa KPK yang belum menyerahkan P16. Salah satu jaksa KPK yang belum menyerahkan P16 dengan majelis hakim. Akhirnya ditegur oleh majelis hakim kan. Itu yang catatan pertama. Kedua, perihal saksi-saksi. Keterangan hari ini itu belum maksimal karena dia masih ngacak. Nah, kami kepengenan sidang selanjutnya itu dihadirkan per wilayah pemenang berdasarkan dakwaan jaksa. Kalau berdasarkan wilayah pemenangan, artinya kan enak kita mengkonfirmasi. Sebenarnya si Anu ini nyumbang berapa. Itu yang kami buat catatan yang minggu depan itu kalau bisa per wilayah dihadirkan. Misalnya Kota Bengkulu itu orang-orang siapa dihadirkan bareng gitu. Kalau udah serempak dihadirkan kita enak mengkonfirmasi untuk menggali fakta hukumnya. Terus selanjutnya dari keterangan khusus dari Pak Jasmine dan Pak Jimmy. Dari keterangan mereka ini Pak Jimmy menyampaikan bahwa dia ada keterpaksaan menyampaikan. Tapi dia mengakui sendiri bahwa dia target sumbang 100 juta, tetapi realisasi 80 juta itu tidak ada ditagih. Bahkan tidak ada sanksi apapun. Bahkan sampai hari ini masih jadi kepala Badan Penghubung. Artinya apa? Seperti saya sampaikan minggu lalu, kalau memang mereka ini selalu dibilang merasa terpaksa, terus kemudian merasa adanya diperas, tapi faktanya hari ini tidak sesuai dengan target itu, dan itu Pak Jimmy ngaku sendiri tidak ada dari mulut Pak Ridin langsung menyampaikan bahwa ada permintaan sejumlah uang itu. Pak Ridin ini cuma menyampaikan minta bantuan untuk pemenangan. Nah, jumlah besaran biaya yang mereka semua siapa yang sepakati? Dari fakta persidangan tadi disepakati artinya antara tim yang dibagi Pak Ridin per wilayah itu. Jadi misal kota, Pak Ridin bukan menentukan per OPD itu berapa. Dan juga di dalam dakwaan kita ketahui sumbang OPD ini bervariatif, tidak dipukul rata, tidak sama semua. Artinya apa? Di sini tidak ada target dari ini dibebankan oleh Pak Ridin terhadap pemenangan ini. Dan posisi Pak Ridin itu sebagai calon gubernur. Nah, ini nyaut juga dengan keterangan dana kampanye. Pak Ridin itu kawan-kawan masih ingat itu ditangkap OTT KPK itu tanggal 23. Nah, tadi komisioner KPU mengatakan bahwa laporan dana kampanye itu tanggal 24 November. Artinya apa? Kami belum sempat melaporkan dana kampanye, Pak Ridin sudah tertangkap duluan. Jadi yang dilaporkan itu yang seadanya gitu loh. Duit sumbangan dari pihak-pihak ini rencananya itu akan dilaporkan ke KPU. Tapi kan udah ditangkap duluan Pak Ridinnya pada saat menjelang masa tenang itu. Itu untuk mereview dari keterangan dari teman-teman. Mungkin itu. Bang, kenapa Pak Rohidin ini menggerakkan ASN? Sebenarnya gini, Pak Rohidin itu posisinya calon gubernur. Dia butuh dukungan dari segala pihak yang punyai hak suara, termasuk ASN gitu kan. ASN, terus kemudian seluruh masyarakat. Jadi Pak Rohidin ini sebenarnya bukan cuma menggerakkan ASN, dia juga menggerakkan tim kampanye, tim partai politik, keluarga, kolega. Itu yang sebenarnya yang terjadi. Dan karena posisi calon gubernur, dia kan butuh dukungan semua pihak. Tadi Bang, kata dari pihak KPU Bang, laporan awal dana kampanye itu kan 50 juta. Iya. Nah, kenapa di awal itu tidak disampaikan ada berapa jumlah uang yang dipegang sama Pak Rohidin dari tim pemenangan itu? Kenapa mesti menunggu pada saat mau menjelang pencoblosan sendiri? Nah, kalau berdasarkan dakwaan, nanti kita buktikan di persidangan. Uang ini bukan terkumpul di awal. Uang ini pengumpulkan dari berapa tadi? Ada yang dikumpulkan itu seluruhnya terkumpul itu sekitar bulan November menjelang pencoblosan. Jadi karena kalau dijelaskan KPU tadi kan ada 3 tahapan. Pertama, kemudian 24 Oktober, 24 November. Nah, dari dakwaan kita baca, tapi nanti kita gali di fakta persidangan, uang yang diterima dikumpulkan ini itu udah awal-awal November semua. Jadi memang belum kita sempat
menyampaikan ke pihak KPU. Tadi ada 2 saksi nanti mau dikembang apa di Iya, itu juga kita minta dengan majelis hakim, karena kita minta semuanya dibagi per wilayah itu biar kita enak konfirmasinya. Jangan dia lempar nggak tahu terus kemudian ini. Jadi biar fakta ini terurai seluruhnya, ya minta per wilayah itu, pernah rapat di mana, terus siapa yang nggak hadir. Jadi kan dari awal saya jelaskan bahwa Pak Rudi ini kooperatif. Kooperatif dalam artian apa? Pak Rudi ini akan membuka fakta yang sebenarnya. Nah, bagaimana fakta ini sebenarnya akan terungkap? Ya kita minta orang yang pernah duduk satu meja berkali rapat itu hadir serempak pada saat jadi saksi. Kalau satu-satu kita kewalahan akan mengalami kendala terhadap pengalihan keterangan itu. Terkait pernyataan majelis hakim tadi Bang, yang itu juga disampaikan juga dengan pernyataan terdakwa Anca itu kan, Ya. minta jangan tebang pilih lah KPK-nya itu. Ya itu nanti di fakta persidangan akan kita urai. Apalagi hari ini kan baru pembuktian pertama kali, saksi pertama kali, dan yang dihadirkan itu kan baru 2 orang ASN nih. Kalau JMRK segala macam kan bukan termasuk yang penyumbang kan. Nah ini yang akan kita gali bagaimana sejauh mana keterlibatannya. Seperti saya sampaikan minggu kemarin, kalau memang mereka ini terpaksa dan takut jabatannya dicopot, faktanya hari ini mereka masih pejabat. Bahkan kalau mereka seperti yang keterangan Pak Jasmen tadi, Pak Jasmen tidak dicopot dari jabatannya, bahkan nyumbang kalau bahasa dia kan nggak sesuai hasil kesepakatan, buktinya masih hari ini masih pejabat. Begitu juga Pak Jimmy tadi. Jadi kita minta memang nanti di fakta persidangan itu kita urai sampai terurai. Jadi memang ini benar modus pemerasan atau memang ini secara sukarela menyumbang bentuk loyalitas terhadap atasan.